Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Waalaikumsalam Pratama warahmatullahi wabarakatuh. Work Player. Dengan saya Sony Pratama dengan nomor induk mahasiswa 211 732. Dan teman-teman saya yang pertama Winarno Nugroho Notosanto dengan NIM 211 733. Yang selanjutnya Yaumil Afdal dengan nomor induk mahasiswa 211 734 serta Zamba Uziah Fabillah dengan nomor induk mahasiswa 211 735. Pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan serta menjelaskan tentang network layer. Agar lebih memahami tentang network layer, kita akan membahas pertama tentang definisinya. Network layer adalah lapisan ketiga dari bawah dalam model referensi jaringan OSI. Lapisan ini bertanggung jawab untuk melakukan beberapa fungsi berikut. Yang pertama, pengal. Untuk pengamatan logis dan melakukan pemetaan atau routing terhadap paket-paket melalui jaringan, membuat dan menghapus koneksi dan jalur koneksi antara dua node dalam sebuah jaringan. Yang kedua, fungsi dari network layer yaitu mentransfer data, membuat dan mengkonfirmasi penerimaan dan mengeset ulang koneksi. Jadi fungsi itu untuk men-setting ulang suatu koneksi. Selanjutnya, lapisan jaringan juga menyediakan layanan connectionless dan connection oriented terhadap lapisan transport yang berada di atasnya. Lapisan jaringan juga melakukan fungsinya secara erat dengan lapisan fisik, yaitu lapisan pertama dan lapisan link. Lapisan kedua dalam banyak implementasi protokol dunia nyata. Dalam jaringan berbasis TCP atau IP, alamat IP digunakan di dalam lapisan ini. Selanjutnya saya serahkan kepada Santo. Baiklah, yang kedua adalah fungsi. Yang pertama, path determination, menentukan rute yang ditempuh paket dari sumber ke tujuan. Yang kedua adalah switching, memindahkan paket dari input router ke output router. Beberapa arsitektur jaringan mensyaratkan router call setup sepanjang jalur sebelum data dialirkan. Yang ketiga adalah melakukan proses routing. Network layer mendistribusikan atau menghalang setiap paket data yang masuk dalam jaringan komputer menuju lokasi masing-masing sesuai dengan IP address yang sudah didefinisikan sebelumnya. Network layer akan memberikan jalan atau rute bagi setiap paket data yang akan ditransmisikan untuk mencapai komputer tujuannya. Baik, terima kasih kepada Baiklah, Santo. Selanjutnya saya serahkan kepada Yaumil Afdal. Baiklah, berikut ini mengilustrasikan langkah kerja bagaimana sebuah komputer A pada jaringan AA ingin mengirim pesan kepada komputer D pada jaringan C. Seperti pada gambar di bawah ini. Network AA. Terus selanjutnya, protokol layer network adalah proses software yang melakukan fungsi prognater jaringan. Protokol routing meliputi yang berikut. 1. Routing Information Protocols atau RIP. 2. Interior KTY Routing Protocol.
IGPLP. 3. Open Shortest Fast First OSPFP. 4. Network Link Service Protocol atau NLSP. Baik, terima kasih Bu. Mudah-mudahan selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Demba. Demba silakan. Switching. Di samping routing, fungsi lain dari layar network ini adalah switching. 1. Kemampuan dari sebuah router untuk menerima data pada suatu port dari satu jaringan dan mengirimnya keluar port yang lain pada jaringan lainnya. Yang kedua, memindahkan data antara jaringan terhubung untuk mencapai tujuan akhir. Ada dua metode bagaimana paket berjalan melalui suatu jaringan yang kompleks. Switching circuit and packet switching. Lalu komunikasi dari host ke host. Network layer atau OSI layer 3 menyediakan layanan untuk tukar data melewati jaringan antara end device yang teridentifikasi agar transport end-to-end ini dapat terwujud. Contoh gambar ini. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah membantu. Mungkin sekian dari hasil diskusi kelompok 5. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wabarakatuh.